Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan was and were. Ini yang merupakan past to be dalam bahasa Inggris. Oke, seperti biasa, pray first before studying. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa penggunaannya ini biasanya digunakan dalam simple past tense dan past continuous tense. Bisa juga dalam kalimat pasif ya. Kemudian was dan were ini merupakan bentuk masa lampau atau past to be yang bisa diikuti oleh noun, adjective, adverb, verb ing, verb 3. Ya. Kita lihat di sini kapan menggunakan were dan kapan menggunakan was. Nah, lihat di sini kalau you, we, they dan semua subjek jamak itu menggunakannya adalah were. Kalau I, she, he, it ini menggunakannya adalah subjek tunggal, ini menggunakannya was. Jadi were ini sama saja dengan bentuk past atau bentuk masa lampau dari are. Sedangkan was ini sama saja bentuk masa lampau atau past to be dari am dan is. Nah, kalau kita lihat were dan was ini sama-sama bisa berarti adalah, apakah, atau sedang ya. Atau tanpa arti juga bisa ya. Jadi bergantung dari penggunaannya. Ini tadi saya bilang kalau are itu sama saja dengan were, tapi kalau are itu untuk present, kalau were itu biasanya untuk past. Dan kalau is, am itu sama saja dengan was ya, tapi kalau is, am itu untuk present, sedangkan was itu untuk past. Jadi kalau kita hafal penggunaan is, am, are, kita pasti akan mudah kapan menggunakan was dan kapan menggunakan were. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh penggunaan were dalam bahasa Inggris ini ya. Tadi gunakan untuk subjek you, we, they, dan semua subjek jamak. For example, di sini, you were eating when I took a bath. Kamu sedang makan ketika saya mandi. Jadi ini bentuk kalimat past continuous tense. Kemudian ada you were my worker 2 years ago. Kamu adalah pegawaiku 2 tahun lalu. We were taught by him. Kita diajar oleh dia. Were we in the same class yesterday? Apakah kita sekelas kemarin? Dan yang they were crying while smiling. Mereka sedang menangis sambil tersenyum. Dan contoh yang kedua, they were not here last night. Mereka tidak di sini tadi malam. Dan untuk yang subjek jamak, yang penting subjek jamak itu adalah subjek yang lebih dari satu. Nah, for example di sini adalah my students were only 10 in class. Siswaku hanya 10 anak di kelas. Contoh yang kedua, Susan and Theo were sad before you came. Susan dan Theo sedih sebelum kamu datang. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, sebagai catatan, kalimat di atas merupakan kalimat yang mengungkapkan kejadian di masa lalu. Jadi tadi was dan were digunakan untuk masa lalu. Jadi sesuatu yang sudah terjadi ya. Beberapa tandanya atau time signalnya. Jadi ini biasanya ditandai oleh sebuah time signal. Misalnya last night, tadi malam, yesterday, kemarin, 2 years ago, 2 tahun lalu, dan sebagainya. Nah, dan sebagainya misalkan bulan lalu, tahun lalu, atau misalkan Rabu lalu, minggu lalu, dan sebagainya. Nah, yang paling menonjol tentunya adalah penggunaan were dan was. Jadi kalau ada were dan was, ini biasanya menunjukkan sebuah kalimat atau menceritakan kejadian di masa lalu. Oke, ini untuk yang were. Ini kita langsung masuk ke yang was. Nah, ini ada contohnya juga. Ini digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan subjek tunggal. Sebagai contoh untuk subjek I adalah I was so happy when graduated.
Saya sangat senang ketika lulus. I was not there last Sunday. Saya tidak di sana minggu lalu. Dan untuk yang she, kita lihat di sini ada was she your student? Apakah dulu dia muridmu? She was so amazed. Dia sangat takjub. Dan untuk yang menggunakan subjek he was watching movies when I called you. Dia sedang menonton film ketika saya memanggil kamu. Contoh yang kedua, he wasn't a famous person, but now he is. Dulu dia bukan orang yang terkenal, tetapi sekarang dia terkenal. Oke. Berikutnya untuk subjek it was predictable match. Ini adalah pertandingan yang bisa ditebak. Kemudian it was eaten by me last night. Ini dimakan oleh saya tadi malam. Dan subjek tunggal. Nah, subjek tunggal ini adalah subjek yang hanya satu. Misalkan the cat was eating grass in the yard. Kucingnya sedang makan rumput di halaman, ya. Kemudian ada my hat was given by my mom. Topikku adalah pemberian ibuku. Nah, ini untuk penggunaan was. Jadi yang penting kita bisa menentukan subjeknya dulu. Kalau kita bisa menentukan subjeknya, maka kita tinggal mengikuti penggunaan was dan were-nya, ya. Jadi kita lihat di sini sebagai catatan. Jadi kalimat di atas tadi ya sama-sama merupakan menceritakan kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Yang paling menonjol tadi sama ya, penggunaan was dan were. Ini biasanya diikuti ketika ada tadi time signalnya, misalkan tadi ya bulan lalu, minggu lalu, Sabtu lalu, kemarin dan sebagainya. Yang penting itu menunjukkan sebuah kejadian di masa lampau. Oke, sampai sini paham ya. Nah, agar lebih paham, kita akan bahas penggunaan was dan were ini dalam kalimat negatif dan juga interrogatif ya. Jadi selain positif tadi juga ada untuk kalimat negatif dan interrogatif. Sebagai contohnya, ini kita lihat, for example, number one ini, I was happy. Saya senang. I was not happy. Saya tidak senang. Was I happy? Apakah saya senang? Jadi penggunaannya sama. Kalau positif, subjek dulu ya, was. Kalau negatif, was plus not, was not. Kalau interrogatif, was-nya pindah ke depan dan diikuti oleh subjeknya, was I. Nah, ini menceritakan tapi kejadian di masa lampau. Nah, contoh yang kedua, they were swimming last weekend. Mereka sedang berenang pekan lalu. Negatifnya tambah not saja ya. They were not swimming last weekend. Mereka tidak sedang berenang pekan lalu. Dan untuk kalimat pertanyaannya, were they swimming last weekend? Apakah mereka sedang berenang pekan lalu? Nah, ini were-nya pindah ke depan. The third example, she was present yesterday. Dia hadir kemarin. She was not present yesterday. Dia tidak hadir kemarin. Jadi kita tambahkan not saja. Dan untuk yang kalimat tanya, was she present yesterday? Apakah dia hadir kemarin? Ya, was-nya pindah ke depan lalu diikuti oleh subjeknya. Oke, sampai sini paham ya? Kapan menggunakan was, kapan menggunakan were, baik dalam kalimat positif, negatif ataupun interrogatif atau kalimat tanya. Oke, perlu diketahui ada subjek jamak dan subjek tunggal tadi ya dalam sebuah kalimat. Nah, ini subjek tunggal dan subjek jamak ini sangat berpengaruh dalam penggunaan past to be, was ataupun were. Makanya kita harus tahu subjek tunggal itu apa, subjek jamak itu apa. Subjek jamak adalah subjek yang lebih dari satu. Nah, kita menggunakannya were. Misalnya di sini ada my brothers, saudara-saudaraku, our sisters, saudara-saudara perempuanku, Doni and Siska, kan dua orang itu ya, Doni dan Siska. Dan ada the birds, burung-burungnya atau para burung. Kemudian ada my father and my mother, ayahku dan ibuku atau my parents, sama saja ya. Dan ada my friends, ada s-nya, my friends and I. Dan ada cats, ada s-nya ya. Dan ada cows dan sebagainya. Ini menggunakannya adalah were.
karena ini merupakan subjek jamak. Nah, for example, kalimatnya adalah the birds were flying so high yesterday. Burungnya terbang sangat tinggi kemarin. Oke, ini yang subjek jamak. Kita lihat subjek tunggal ya. Ini adalah subjek yang hanya satu. Ini menggunakannya was. Misalnya sini adalah my mother, Doni, Susie, my sister, his brother, my teacher, the driver, cat, dan sebagainya. Ini tanpa s. Ini bisa nama orang, perorangan ini ya, juga bisa. Nah, contohnya atau example-nya, my teacher in junior high school was so kind. Guruku di SMP dulu sangat baik. Jadi ini menceritakan gurunya dulu pas di SMP. Paham ya perbedaan subjek jamak dan subjek tunggal ini? Baik, kalau paham kita lanjut ke latihan seperti biasa. Kita ada latihan ya untuk menguji pemahaman kita terkait materi yang sudah kita pelajari. Oke, menggunakan was atau menggunakan were, silakan perhatikan kalimat berikut ini. Andri bla 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 were angry last night. Oke, 5 detik dari sekarang. Was or were. Jadi di sini ada subjek tunggal. Ini kan ada Andri ya. Berarti satu orang. Berarti kita menggunakannya adalah was. Maka kalimat yang benar menjadi Andri was very angry last night. Andri sangat marah tadi malam. Number 2, Eva and Juna bla 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 playing game until late night. Was or were, 5 detik dari sekarang. Oke, kita lihat di sini ada subjek jamak, ada Eva dan Juna. Jadi kalau ada n berarti itu menunjukkan subjek jamak Eva and Juna ya, karena ada 2 orang. Maka kalau subjek jamak kita menggunakannya were. So, kalimat yang benar menjadi Eva and Juna were playing game until late night. Eva dan Juna ini ya bermain game sampai larut malam. Ini berarti bisa tadi malam atau bisa malam-malam sebelumnya. Number 3, blah 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 my sister absent yesterday. Was or were, 5 detik dari sekarang. Oke, jadi lihat ada subjek tunggal yaitu my sister. Jadi kan cuma satu ya, berarti kita menggunakannya adalah was. Kalimat yang benar menjadi was my sister absent yesterday? Apakah saudara perempuanku tidak hadir kemarin? Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Tadi kan menentukan ya penggunaan was dan were. Nah, di kali ini kita akan menentukan true or false, benar atau salah dalam sebuah kalimat ini, penggunaan were dan was-nya. Oke, number 1, Dino and I was there. True or false? 5 detik dari sekarang. Oke, kita cek ada subjek jamak, ada Dino and I. Maka ini merupakan subjek jamak yang menggunakan were. Jadi ini kalimat yang salah karena menggunakan was. Kalimat yang benar adalah Dino and I were there. Dino dan saya di sana. Number 2, ini yang benar ya. Number 2, he was called by his mom. True or false? 5 detik dari sekarang. Oke, kita cek di sini ada subjek he ya. Kalau he berarti subjek tunggal, berarti menggunakannya was. He was called by his mom. Ini kalimatnya sudah benar. Dia dipanggil oleh ibunya. Number 3, were Doni absent last meeting? True or false? 5 detik dari sekarang. Let's check it together. Sini lihat ada subjek tunggal Doni. Maka ini merupakan subjek tunggal tadi ya, Doni ya. Berarti kita menggunakannya adalah was. Jadi kalau kalimatnya were Doni absent last meeting, kalimatnya salah karena menggunakan were.
Kalimat yang benar menggunakannya adalah was. Was Doni absent last meeting? Apakah Doni tidak hadir pada pertemuan sebelumnya? Oke ya. Ini kalimat yang benar. Next, to the next exercise. Ini masih sama, true or false. Number 4. My cat was stolen last month. True or false? 5 detik dari sekarang. Let's check it together. Sini ada subjek tunggal my cat, maka menggunakannya harus menggunakan was. Kalau kalimatnya my cat were, ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah my cat was stolen last month, menggunakannya was. Okay, number 5. The books were borrowed by Cecil. True or false? 5 detik dari sekarang. Oke, kita cek bersama-sama. Ada subjek jamak ya, yaitu the books. Kan books berarti kan bukunya lebih dari satu, maka menggunakannya were. Jadi kalimatnya ini sudah benar. The books were borrowed by Cecil. Buku-bukunya diminjam oleh Cecil. Number 6. Okay, were his brother playing game when I called him? True or false? 5 detik dari sekarang. Cek, sini ada subjek tunggal yaitu his brother. Maka kalau subjek tunggal menggunakannya adalah was. Jadi ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah was his brother playing game when I called him. Apakah saudara laki-lakinya sedang main game ketika saya memanggilnya? Ini menggunakannya was. Oke, semoga teman-teman sini paham ya. Nah, ini kalimat yang benar. Next, ini the last exercise. Here are 2 sentences. The first, the computer were broken by her. Atau yang B, the computer was broken by her. Kalau yang A menggunakan were, kalau yang B menggunakan was. Kira-kira ini mana yang benar ya? Oke, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kalimat mana yang benar? Kalimat A atau kalimat B? Nah, jika sudah, kalian bisa menambahkan juga alasannya. Kenapa memilih A, kenapa memilih B. Oke. Okay, this is the end of the video. Thank you and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.